Nggak lama jalan dari pos 2 surupan dia gitu. Jadi selain gue bilang terima kasih, gue nanya kalau boleh tahu dengan siapa kakek namanya gitu. Dia cuma bilang panggil aja saya Eyang gitu. Anak putu tinggal sana marahu wong tuwa aja padha sembrana kudu jujulan wes padha sebab uripmu sedih kedatangan kuasa sebab sing duwe jiwaku manusiaku bakal sedo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe. Salam Lestari. Apa kabar teman-teman semuanya di rumah? Semoga selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezeki buat teman-teman semua di rumah. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan narasumber Bang Indra. Apa kabar Bang Indra? Baik Bang Jambe. Nah, Bang Indra ini juga punya channel YouTube. Siap. IR Stories. Nah, bisa diceritain ke teman-teman kan nih Bang? Apa aja sih dalamnya di IR Stories itu? Di IR Stories itu jadi sama sih, misteri juga. Ada urban legendnya, ada misteri pendakiannya, dan insya Allah ada vlog pendakiannya juga Bang. Lengkap tuh teman-teman. Dan buat teman-teman di rumah jangan lupa langsung mampir aja ke channelnya IR Stories dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, malam ini nih Bang, Bang Indra mau cerita tentang apa nih? Lau ya Bang. Lau. Siap. Jadi kalau boleh tahu ada apa tentang lau Bang? Kisi-kisinya ya. Dikit aja. Gue diikutin Eyang Lau sampai sebulan lebih di rumah. Sebulan lebih. Ya. Gitu teman-teman. Jadi ya tunggu aja deh, kita langsung dengerin aja cerita dari Bang Indra. Nah, buat teman-teman, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa juga buat subscribe, like, komen buat ngobrol.com. Terima kasih juga atas saran kritiknya buat ngobrol.com. Semoga ngobrol.com semakin baik ke depannya. Oke teman-teman, tak berlama-lama, langsung kita dengerin aja nih cerita dari Bang Indra. Jadi ini bisa dibilang pendakian pertama gue ya Bang ya. Pendakian pertama gue yang tanpa direncanakan dan tanpa disengaja lah gitu ya. Jadi bermula itu awalnya temen gue main ke rumah dan dia lagi video call gitu kan sama teman-temannya, dan video callnya itu kebetulan ada di depan gue gitu. Jadi gue lagi main game lah gitu kan, terus dia video call. Nah temennya ini bilang mau ikut nggak naik lau gitu. Nah itu spontan tuh, gue langsung gue ikut dong gitu. Entah kenapa ya pada saat itu gue pengen ikut naik ke Gunung Lau gitu. Sementara gue emang dulu itu emang belum pernah naik ya Bang ya gitu. Sampai sampai alat yang nggak ada pun gue adain lah pada saat itu. Singkat cerita, ketemu hari H menuju perjalanan ke Lau nih Bang. Nah teman gue ini sebut aja namanya si Alam lah gitu ya. Nah ketemulah sama teman-temannya si Alam ini. Ketemu pas pagi itu subuh ya, kita sampai subuh, dan akhirnya kita stay di sana sampai habis zuhur, dan akhirnya kita mulai start pendakian itu kurang lebih jam setengah dua kita mulai pendakian via Ceto. Awal mula pendakian itu ya biasalah, namanya baru pertama kali naik ya, jadi rada-rada gimana ya mungkin ada rasa nervous lah gitu, apalagi bareng sama teman-temannya mereka gitu kan. Naik jalan, nah kebetulan gue dari rumah ini bertiga, termasuk sama si Alam ini gitu ya.
karena gue dari rumah ini gue bertiga, jadi ya sepanjang jalan pun gue bertiga aja gitu bang. Walaupun pada saat itu pendakian itu rame, kurang lebih 20 orang lah gitu. Gue jalan 1:30 itu gue mulai naik. Nah lewatlah Candi Kete gitu kan. Nah di Candi Kete itu ya menurut gue sih nuansanya agak gimana gitu ya. Jalanlah gue sampai akhirnya ketemu di yang ada warung itu Pancuran 7. Di situ sempat kita break, ngambil air, dan kemudian kita lanjut lagi ke pos 1 dan sampai di pos 2 kita istirahat. Itu sampai di pos 2 itu sekitar jam 4-an lah gitu. Break gitu kan, kita ngisi perut dulu, makan. Nah cuma pas break itu emang kan ada pohon gede ya di pos 2 itu. Nah kebetulan gue pas di pohon itu gitu. Jadi kan gue emang apa ya, maksudnya kadang suka melihat gitu bang, yang kayak yang nggak kelihatan gitu kan. Peka lah ya bang kasarannya. Nah udah mulai agak nggak enak nih, cuaca udah mulai berubah nih bang. Akhirnya rombongan lain pun udah sebagian udah di jalan, dan akhirnya gue bertiga pun mutusin jalan duluan nih, tapi masih ada yang istirahat gitu. Gue mutusin jalan duluan karena gue ngerasa nih kayak perubahan cuaca nih kurang begitu enak aja buat gue gitu. Dan akhirnya nggak jauh dari pos 2 bang, jadi jalan tuh gue bertiga, teman gue di depan, di tengah teman gue, dan gue di belakang. Nah nggak jauh dari pos 2 itu agak rapet ya jalurnya itu. Di situ gue nggak bisa jalan, gue mulai nggak bisa jalan, kaki gue tuh nggak bisa ditekuk kayak gini nih, jadi lurus aja gitu, kaki lurus aja, sampai akhirnya teman gue panggil, Lan, break dulu. Dia kan pakai trekking pole bang. Lu kenapa? Dia bilang. Itu gue langsung keluar keringat tuh bang, kaki gue nggak bisa diangkat nih, gue bilang gitu. Lu kenapa? Kram. Sampai apa namanya, dia ngeluarin minyak gitu kan ya. Gue bilang enggak apa-apa, gue bilang gitu. Santai aja dulu, karena kaki gue tuh kayak ada yang apa ya, jadi kayak dipegang gitu bang, Kayak dikekep gitu ya. Tapi pakai dua tangan gitu loh. Akhirnya gue dikasih lah trekking pole-nya. Ini lu pakai trekking pole aja kalau misalnya emang kaki lu sakit. Akhirnya gue jalan lagi tuh. Jadi sakit itu bukan sakit sih sebenarnya, jadi kayak kaku aja kaki gue gitu. Akhirnya jalan sampailah sebelum pos 3 itu menjelang maghrib, dan akhirnya pun maghrib ya. Dan akhirnya gue tuh masak air, bikin kopi gitu kan. Nah gue duduk nih berseberangan nih sama 2 orang teman gue ini. Dia di sebelah kanan, gue di sebelah kiri. Gue langsung senderan gitu kan, sama keril gue nggak lepas, langsung senderan. Itu gue sempat pikiran sama apa yang tadi gue alami gitu. Masa iya sih, gue bilang gitu kan, masa iya sih kaki gue ini kayak ditahan gitu, kayak dipegang gitu. Ya udahlah, masing-masing gitu kan. Nah pas udah menjelang maghrib nih, malam gitu kan, gelap, gue belum nyalain headlamp tuh bang, jadi headlamp gue masih di keril kan. Nah teman gue ini masih bikin air, masak air. Begitu gue nengok ke jalur gitu, ke belakang, itu gue ngeliat kayak apa ya, kayak putih gitu, kayak mata gitu, Nyala gitu bang. Nah, nyala. Gue belum nyalain headlamp nih. Akhirnya gue ngambil senter, kan gue bawa 2 tuh, ada headlamp sama senter. Gue senter, nggak ada gitu kan. Habis itu gue bilang sama temen gue, jangan lama-lama ya breaknya, langsung jalan lagi. Jalan lah, akhirnya gue jalan lanjut sampai di pos 3 itu kurang lebih jam berapa ya, udah hampir 7:30 lah gitu kan. Nyampe di pos 3, diriin tenda segala macam, dan itu gue nggak keluar tenda sama sekali karena satu, cuaca dingin pada saat itu, terus gue juga capek banget lah pada saat itu kan.
dan gue juga masih kepikiran sama yang di bawah tadi gitu. Akhirnya ketemulah pagi. Begitu ketemu pagi sekitar jam kita ini sarapan sekitar jam 9 jam 10 lah, kita lanjut nih jalan menuju ke Gupakan Menjangan. Jalan menuju Gupakan Menjangan itu alhamdulillah lancar-lancar aja bang, sampai pos 4 dan akhirnya ketemulah Sabana, Bulak Peperangan. Di Bulak Peperangan itu gua waktu itu nggak tahu ya kalau di Bulak Peperangan itu ada pos, karena di sana nggak ada posnya, cuma ada dupanya aja, tempat dupa gitu. Nah begitu lewat dupa itu kan ada pohon yang rubuh gitu kan, kita harus lewat kolong gitu. Nah kebetulan gue jalan di tengah nih gitu, kebetulan jalan di tengah. Begitu gue ngelewatin pohon itu nunduk, begitu gue nunduk, nah gue sepintas tuh ngelihat ada yang lagi jongkok gitu, jongkok begini di pinggiran pohon itu. Awalnya gue pikir itu mungkin ranting lah gitu kan, sampai gue nengok lagi, benar tuh orang gitu kan. Gue nanya dong sama temen gue yang di belakang, "Tan, lu barusan lihat gak? Lihat apaan?" Itu tadi pas di balik pohon ada yang lagi ini ya, ngangkatin badan atau apa gitu. Nggak ada, kata dia gitu. Sampai gue nengok lagi, gue perhatiin, mungkin itu ini kali ya, ranting pohon kali gitu. Akhirnya udah jalan. Jam berapa tuh bang sampai Bulak Peperangan tuh? Bulak Peperangan itu udah sekitar 5:30 bang, udah sekitar 5:30. Dan kebetulan di pos itu juga ada yang ngedirin tenda, emang ada yang ngedirin tenda itu 2 tenda gitu. Sempat gue berpikir gini, ini orang berani banget ya diriin tenda di sini gitu. Gue tadi habis ngeliat yang di dekat pohon tadi kan gitu. Akhirnya gue jalan lanjut menuju ke Gupakan Menjangan nih. Nah jalan menuju Gupakan Menjangan, akhirnya jadi gue nggak di camp areanya bang, masih lurus lagi tuh di Pinus, sebutan Pinus nih. Diriin tenda lah di situ. Itu sekitar jam 6:30 gue diriin tenda di situ. Diriin tenda. Nah ini gantian nih, 2 orang teman gue yang nggak keluar tenda. Awalnya kan gue gitu kan, pas malam pertama di pos 3. Nah pas di malam kedua teman gue yang 2 orang ini nggak keluar tenda, gue yang keluar gitu, ngebaur lah sama teman-teman yang lain gitu kan. Nah gue keluar dari tenda, gue mainlah ke tenda sebelah gitu. Di tenda sebelah itu ada teman gue, pas gue buka tenda gitu kan, "Mas lagi ngapain?" gitu. Jadi dia lagi kayak lagi ngerasain apa gitu ya, dia jadi diem aja gitu. "Mas kenapa?" bilang. Dia diem tuh. Nah cuma teman yang satu tenda cuma bilang, "Udah nggak apa-apa Ndra, biarin aja" gitu. Dia bilang kayak gitu, gue balik lagi dong ke tenda gue gitu kan. Gue balik lagi ke tenda gue ngomong lah sama dua orang teman gue ini gitu. Itu mas yang di samping tenda kita kayak ketempelan dah, gue gituin. Karena lu peka jadi paham ya bang. Iya, nah akhirnya teman gue, yang bener lu gitu. Coba deh, gue ke situ tuh akhirnya bertiga nih sama teman gue, karena penasaran nih teman gue yang 2 ini. Gue balik ke tenda itu, gue ngobrol lah sama mas yang di tenda itu kan. "Mas tadi kenapa?" Itu jadi ternyata dia ini emang sering naik ke Lawu bang, tapi naiknya itu seperti ini loh, pendaki spiritual. Oh iya. Gitu. Jadi dia dulu suka main kayak gitu. Jadi dia juga sama hal-hal yang kayak gitu paham. Yeah. Begitu gue tanya, "Tadi apaan mas?" Gue tuh langsung nanya gitu kan, "Tadi apaan mas?" "Itu tadi yang dari pos 4, dia bilang gitu. Jadi dari pos 4 itu nebeng lah gitu sama dia. Dan dia cuma bilang, "Udah pergi gitu, sampai sini aja." "Emang lu kenal?" Gue bilang gitu kan. "Kenal, orang saya sering ketemu kok," kata dia gitu. Oh gitu, ya udah. Nah nggak lama dari tenda yang satu nih, dari anak-anak Surabaya datanglah ke tempat gua. "Bang, ada yang punya tolak angin nggak?" Dia bilang gitu. "Kenapa bang?" "Itu teman gua
apa namanya, kayaknya gak enak badan deh. Pas dia bilang gak enak badan, nah gue sama mas yang tadi tuh langsung main lihat-lihatan gitu bang. Kayaknya pindah mas, gue gituin, udah biarin aja kata mas itu kan. Ntar juga dia anteng lagi kok. Nggak ada bang tolak angin, gue bilang gitu kan. Kalau nggak bikinin air hangat aja gitu. Akhirnya nggak dikasih tolak angin, nggak apa. Akhirnya apa ya, normal lagi dia. Dia bisa bangun, dia keluar gitu kan. Ya udah, akhirnya kita bermalam di situ dan ketemulah pagi nih, kita summit bang. Begitu summit ini kita kan lewatin apa ya, emang gue pada saat di rumah itu gue penasaran sama Pasar Dieng gitu. Dan begitu gue sampai Pasar Dieng, oh ini loh Pasar Dieng gitu. Dan alhamdulillah di situ kita nggak ada gangguan lah gitu. Dan akhirnya kita balik lagi ke camp setelah summit itu sekitar jam 11 lah kita nyampe di camp. Mulai summit jam berapa tuh bang Indra? Pagi bang, dari jam 6. Oh jam 6 mulai start ya? Mulai start. Nah akhirnya setelah habis zuhur kita mutusin turun nih. Turun kan udah nggak ada istirahat nih. Cuma waktu itu teman-teman bilang gini, teman-teman yang lain gitu, jalan duluan aja, nanti tungguin di Belang Peperangan gitu. Paling beda waktu setengah jam. Nah, akhirnya di Belang Peperangan itu gue istirahat nih, ngebreak bertiga sama teman gue itu. Nah teman gue itu orangnya nggak pernah yang namanya megang kamera terus selfie gitu bang. Diajak foto aja susah gitu kan. Nah di Belang Peperangan itu dia duduk di depan gue di seberang. Gue lihat dari belakang, kok nih anak tumben nih selfie sendiri gitu kan, main handphone, selfie kanan kiri sampai dia muter badannya gitu. Gue paranin lah gitu kan, namanya itu Ilham temen. Jadi gue Alam, Ilham sama gue nih bang yang dari rumah nih ya. Nah gue bilang, tumben lu foto-foto, gue bilang gitu kan. Dia bilang, iya tadi gue duduk di sini sendiri berasa ada yang nemenin, kata dia gitu. Gue penasaran aja, pengen lihat bentuknya, jadi sama dia difoto, barangkali aja masuk di foto gitu. Akhirnya ternyata nggak masuk tuh bang. Turunlah kita nih, abis itu kita dapat info nih, ternyata yang lain itu masih lama karena harus packing segala macam gitu kan. Akhirnya kita turun duluan nih bang. Pas di pos 4 ini kaki gue ketarik, ini emang bener ketarik ya, bukan kayak waktu pas malam pertama. Iya. Terasa yang benar-benar dikekep gitu ya, dingin kaki gue gitu. Dia benar-benar ketarik. Gue bilang sama teman gue, kaki gue sakit nih, kayaknya lecet deh gitu kan. Gue paksa jalan nih bang sampai pos 3. Gue paksa jalan sampai pos 3. Sampai di pos 3 gue udah nggak kuat tuh, kaki gue sakit banget tuh, lecet kan. Sampai di pos 3 gue ngisi air. Akhirnya nyusul lah rombongan yang belakangan nih. Nah begitu rombongan yang belakang sampai, gue bilang kita jalan duluan aja yuk, takutnya ntar kita ketinggalan nih karena kondisi kaki gue sakit nih, gue bilang gitu. Akhirnya gue jalan nih bertiga. Gue jalan bertiga, gue bilang sama yang lain, bang gue duluan ya, jalan tipis-tipis, nggak jauh dari pos 3 itu kan turun agak belok gitu ya. Di situ bener-bener tuh gue, kaki gue udah nggak bisa gue angkat lagi tuh, sampai gue buka sepatu gitu kan, gue pakai sendal. Akhirnya sampai gue nyeker bang, gue nyeker. Cuma kan karena jalurnya licin ya, nggak mungkin gitu gue nyeker. Akhirnya gue pakai lagi sepatu nih, gue paksa. Itu gue jalan jatuh berapa kali gitu, gue jatuh dibangunin sama teman gue gitu. Bahkan sampai gue kepleset pengen jatuh ke samping gitu ya, ditarik sama teman gue gitu. Sebelum pos 2 di pertengahan lah ya antara pos 2 dengan pos 3, teman gue ini ngeliat pos 2. Nah teman gue ini yang jalan di depan, jadi gue jalan di tengah nih karena kaki gue sakit kan. Teman gue yang di depan bilang, pos 2 tuh dikit lagi udah kelihatan, kata dia gitu. Gue tanya, kelihatan apanya? Jadi udah kelihatan shelternya gitu. Yang bener lu, kok gue nyari-nyari nggak ada gitu kan. Begitu jalan itu ada hampir 1,5 jam nggak ketemu pos 2. Kok kata lu masih tinggal dikit lagi, gue bilang gitu. Iya tadi gue udah ngeliat bangunannya, kata dia gitu kan. Lu ini kali capek, gue gituin. Akhirnya karena feeling gue nggak enak pada saat itu, gue bilang sama teman gue yang di depan, ya udah gini aja, di pos 2 jangan ada yang break ya, entar kalau mau ngebreak di pancuran aja, gue gituin.
Sampailah kita di pos 2 nih, cuma teman gue asem jadi pengen sebat dulu gitu kan. Sampai gue bela-belain gue nggak ngerokok gitu, karena gue pengen saking buru-burunya turun gitu kan. Begitu abis dia ngerokok, jalan dari antara pos 2 dan pos 1 ketemu maghrib azan. Gue putusin break dulu nih azan. Nah ternyata pas saat maghrib, rombongan yang di belakang gue ini ada satu orang. Pas sampai pos 2 dibilang namanya Arga ya, dia bilang enggak, break dulu maghrib gitu. Udah nggak apa-apa lanjut gitu kan. Nggak lama jalan dari pos 2 surupan dia gitu. Jadi langsung awalnya dia nangis. Ini based on mereka yang ada di sana ya, yang ada di TKP. Awalnya dia nangis terus langsung histeris bang, cowok gitu. Awalnya dia nangis terus histeris, setelah itu langsung gerung-gerung gitulah kayak harimau gitu kan. Nah ditolonglah sama beberapa teman pada saat itu gitu, ditolong, dibaca-bacain gitu. Akhirnya alhamdulillah tuh sadar, cuma pandangannya kosong. Nah begitu gue jalan ngelewatin pos 1, ada yang lari nih dari belakang, lari ketemulah sama gue. Ternyata itu rombongan gue bang, jadi dia mau ngelapor ke base camp karena kejadian teman gue itu. Ketemulah sama gue, lu masih pada di sini? Iya emang kenapa bang? Lu si Arga kesurupan, dia bilang gitu. Oh ya udah, gue tungguin di bawah dah gitu, kaki gue juga sakit nih, gue bilang gitu. Gue jalan itu berapa langkah jatuh, tapi begitu gue jatuh langsung ditangkap sama teman gue gitu, dibangunin. Gue turun, akhirnya di Pancuran 7 kan ada warung. Gue berhentilah di warung ya, break di situ. Sampai gue bilang alhamdulillah gue bisa istirahat nih di warung gitu kan. Nah teman gue si Alam ini ke toilet, depannya kan toilet. Dia ke toilet. Pas si Alam ini ke toilet, muncullah rombongan yang tadi kesurupan itu. Dia ngasih kode pakai headlamp kan, kedap-kedip. Akhirnya dia teriak tuh, tolong gitu. Itu kondisi kaki gue sakit bang. Gue bisa respon gitu, langsung lari gue ke atas. Jadi kan di belakang Pancuran itu kan emang turun gitu ya. Gue langsung lari naik ke atas. Gue lihat yang kesurupan itu kan, bengong aja, matanya tuh kosong gitu. Akhirnya gue tuntun ke bawah. Gue bilang ya taruh di warung dulu aja bang gitu biar istirahat. Begitu dia turun dari atas itu, udah kaki gue langsung sakit lagi tuh, langsung berasa lagi tuh, cus gitu. Gue langsung mikir, tadi kok gue bisa lari ya, naik padahal ya kondisi naik gitu, gue bisa lari. Sekarang pas turun kok langsung sakit lagi gitu. Nah di sebelah Pancuran 7 itu, sebelah kalau dari arah turun sebelah kanan ya, itu kayak model ada gapura gitu kan. Itu mata gue tuh ngeliat ke situ terus bang. Mata gue tuh kayaknya pengen ngeliat aja ke situ. Sampai gue di warung pun gue bengong ngeliatin itu apa ya, tempat apa ya, sampai gue penasaran gitu kan. Muncullah teman gue nih dari toilet tadi, si Alam tadi. Begitu muncul dari toilet, dia sampai di depan gue langsung muntah-muntah, langsung gua gitu kan, langsung. Sampai anak-anak yang lain bilang, lu kenapa bang, masuk angin gitu. Cuma karena gue paham dia kan teman rumah gue, dan teman gue itu ngelihat perempuan itu mukanya tuh nanah gitu kan, ada kayak hancur ya bang ya. Iya, kayak ini bang kayak bolong gitu. Iya. Ada nanahnya gitu. Nah temen gue langsung kayak muntah-muntah gitu kan. Nah gue bilang udah nggak usah lu rasain, gue bilang gitu, nggak usah lu liatin kalau lu nggak kuat, gue bilang gitu. Akhirnya gue alihin lah pandangannya dia. Begitu gue ngalihin pandangannya dia, gue balik lagi dong duduk ke warung. Nah ternyata bener apa yang gue lihat, gue penasaran sama yang gapura itu. Disitulah gue ngeliat muka tuh gede gitu, muka gede hitam gitu kan, kayak kalau di Bali tuh kayak leak ya, tapi kan kalau leak itu merah ya, cuma ini hitam semua bang. Yang putih itu cuma taringnya doang, taringnya tuh atas bawah gitu, tapi hitam bang, gelap. Walaupun gelap tapi kelihatan mukanya gitu, rambutnya yang ngeriak gini. Gue cuma bilang astagfirullahaladzim. Akhirnya gue bilang sama
teman-teman yang lain gitu, yang tadi kesurupan itu, Supan si harga ini. nah, jalan duluan deh bang, gue bilang gitu. Akhirnya gue belakangan nih, bertiga sama teman gue. Nggak lama mereka jalan, ya selang 5 menit lah gitu. Selang 5 menit gue ikut turun bang, karena kayaknya nggak beres nih gitu, nggak beres dari yang di belakang nih gitu kan. Akhirnya gue turun lah bertiga sama teman gue. Sepakat nih gue turun, gue bilang jangan ada yang nengok ke belakang, gue bilang gitu. Kalau ada yang nengok ke belakang, gue nggak tahu ya, gue bilang gitu. Akhirnya ini kita jalan nih, nggak ada yang nengok ke belakang bang. Walaupun kaki gue sakit, gue seret-seret itu jalan. Pas mau, jadi sebelum Candi Ketek itu kan kita kayak ngelewatin perkebunan gitu ya bang. Kayak ngelewatin perkebunan, sebelah kirinya itu kan pohon-pohon lah gitu. Nah itu langsung tuh kayak ada yang lari tuh di situ, seret gitu. Gue mikir ular, masa ular sih gitu kan, cepat banget. Udah jalannya, tetap jalan tuh, jalan lagi, seret gitu. Udah, pokoknya nggak ada yang nengok kanan kiri, apalagi ke belakang. Pokoknya pandangan ke depan aja udah. Jalan. Nah sebelum Candi Ketek itu kan turun terus belok gitu ya. Di situ gue berhenti. Dan di situ gue berhenti, hilang tuh yang Sesekali. iya, yang kayak lari tadi. Hilang lah di situ. Gue sempat berhenti di situ lumayan lama sih. Berhenti minum dulu gitu kan. Minum, akhirnya kita lanjut jalan ke Candi Ketek. Akhirnya sampailah gue di base camp. Begitu gue sampai di base camp, gue tanya nih, jadi pas di base camp itu gue lihat kakek-kakek bang, kakek-kakek jenggotan gitu ya, jenggotan, rambutnya putih, cuma jenggotnya ini segini lah, jenggotnya segini, tapi nggak putih semua, masih ada hitamnya gitu. Yeah. Ya pada saat itu mungkin gue pikir ini ya mungkin sesepuh sini kali ya, karena pakai bajunya baju kayak rompi gitu, putih katanya. Bang, lu kenapa? Nggak tahu gue, pokoknya pas dari pos 2 maghrib dia dibilangin break, dia nggak mau berhenti, dia tetap jalan. Disitulah dia kayak ditabrak bang, kayak ditabrak sama manusia setengah harimau gitu lah. Jadi mukanya tuh dari atas ke bawah tuh harimau, tapi bawahnya manusia gitu. Nah itu lari seperti nabrak dia. Disitulah dia mulai ngerung-ngerung gitu. Yeah. Ngerung-ngerung. Nah tapi teman gue ini bilang, tapi gue ditolongin tuh sama kakek itu dibilang gitu, kakek yang tadi gue lihat nih, jangan-jangan nih gitu. Nah, ternyata kakek yang gue lihat itu bukan manusia gitu bang. Yang awalnya gue pikir mungkin ini sesepuh di situ gitu ya. Nah akhirnya sampai pas pulang, gue kan satu kendaraan nih sama yang ketempelan ini. Pulang di jalan tuh di mobil dari base camp ke jalan raya gitu, ngobrol sendiri dia. Jadi di sepanjang jalan itu dia ngobrol. Lu ngobrol sama siapa? Digituin sama temen gue kan. Itu kakek tadi yang nolongin gue. Gue di belakang, jadi dia duduk di depan gue di belakangnya. Gue nyimak aja gitu obrolan dia berdua gitu. Lu ngobrol sama siapa? Itu kakek yang tadi nolongin gue. Dia lagi dada kayak gitu. Oh yang bener lu? Iya. Gue kalau nggak ada kakek yang tadi, nggak tahu udah gue dibawa kemana. Soalnya dia pas tempelan itu dia kayak mau lari bang. Jadi itu juga sempat ditahan juga sama teman gue itu. Begitu pas dia mulai nangis terus jerit, nah teman gue langsung mulai nyamperin. Begitu dia mulai berubah gerung-gerung itu, nah itu dia mulai mau lari tuh, sama teman gue tuh dipegang gitu, sama rombongan lah gitu. Tahan lah ya. Ditahan betul. Nah habis itu temennya yang duduk di sebelah ini nanya, terus kakeknya yang mana? Udah pulang, dia bilang gitu. Jadi kayak orang setelah dia ngalamin itu tuh kayak dia matanya tuh kayak
ngelihat gitu loh, Kayak kebuka mata batinnya. kayak kebuka gitu loh. Nah akhirnya selesailah pendakian nih bang. Iya. Selesai pendakian, sampailah kita di rumah masing-masing kan ya. Begitu gue sampai di rumah masing-masing, ada sekitar sebulan lah gitu ya, sekitar sebulan. Ada temen pengajian gue main nih ke rumah nih ceritanya nih. Main ke rumah, termasuk sama si Alam itu temen gue yang naik bareng. Main ke rumah, begitu main dia duduk, nggak pakai panjang lebar, maksudnya nggak nanya kabar apa kabar gitu. Begitu dia nyampe ke rumah gue duduk, dia langsung nanya sama gue, "Lo kemarin dari gunung mana, Ndra?" Dia bilang gitu. "Kemarin." "Iya." "Oh, gue bulan kemarin bang baru naik." Gitu. "Gunung mana?" "Gunung Lawu." Terus dia bilang, "Udah itu kakek-kakek suruh pulang aja." Emang gue pada saat itu berasa dia ngikutin bang, cuma gue nggak masa bodoh lah gitu ya. Gue bilang, "Kakek yang mana bang?" Gue bilang gitu. "Itu yang ngikutin lu dari Lawu." Dia bilang gitu. "Suruh pulang aja, nggak usah ngikutin." Dia bilang gitu, "Biar balik ke tempatnya aja." Nah, akhirnya gue sama teman gue itu coba komunikasiin lah gitu, maksudnya bilang udah cukup kayak gitulah, kita udah pulang ke rumah nih, terima kasih udah dijaga gitu. Jadi apa ya, kalau gue sih berpikirnya pada saat itu kaki gue sakit, gue bisa jalan ke bawah itu seperti ditopang gitu loh bang. Gitu. Nah akhirnya dia bilang, ya udah, akhirnya dia pergi nih. Nah sebelum pergi itu gue sempat penasaran, gue sempat komunikasi nanya, selain gue bilang terima kasih, gue nanya kalau boleh tahu dengan siapa kakek namanya gitu. Dia cuma bilang, "Panggil aja saya Eyang." Gitu. Akhirnya setelah itu dia nggak ada lagi tuh hilang. Teman gue pun bilang, "Udah, dia udah balik," dia bilang gitu. Dan kali kalau akhirnya teman gue ngeledekin gue, kalau dari gunung gue usah dibawa pulang, dia bilang gitu kan. Nah cuma di situ gue masih ngeganjel, masa gue manggil cuma Eyang doang gitu kan. Akhirnya spontan gitu, karena gue kemarin naik gunung Lawu gitu, ya udah gue namain Eyang Lawu lah gitu. Nah setelah gue kasih nama itu, gue sempat kaget, karena kan ya emang pada saat itu kan gue emang bukan pendaki gitu bang ya, dan gue juga nggak tahu histori gunung ini seperti apa, gunung A, gunung B gitu kan, nggak tahu. Jadi pendaki dadakan pada saat itu gue. Nah nggak lama gue ngeliat YouTube gitu kan ya, kok ada judul-judul Eyang Lawu gitu kan. Gue penasaran, oh berarti kemarin gue ngasih nama itu bukan secara kebetulan bang. Jadi dibilang kebetulan, ya mungkin emang itu sebutannya dia gitu. Padahal pada saat itu gue sama sekali nggak tahu mitos atau sejarah Eyang Lawu gitu, gue nggak tahu. Nah setelah gue tahu itu, gue makin tertarik gitu loh bang. Sampai akhirnya kan gue balik lagi ke Gunung Lawu, baru beberapa bulan yang lalu lah gitu. Karena dari situlah gue mulai merasa tertarik lagi naik gunung, ke gunung 1, gunung 2 gitu. Karena terus terang bang, pada saat pas gue turun, gue ngerasain kaki gue seperti itu, gue sempat mikir, gue kayaknya nggak mau lagi nih naik gunung nih. Bener, gue sampai bilang, begini ya rasanya naik gunung ya, kaki pada sakit, gue nggak bisa jalan gitu, kayaknya cukup dah nih gue naik gunung gitu. Tapi setelah gue tahu itu, ya itulah yang jadi oh mungkin di gunung-gunung lain ada sejarah tersendiri gitu loh. Jadi rasa penasaran gue gitu. Dan memang pada saat gue naik ke Lawu itu, gue jadi pendaki dadakan, itu memang karena rasa penasaran gue. Karena pada saat itu kalau nggak salah belum lama tuh ada pendaki yang hilang lah gitu ya. Dan gue tanya sama teman gue itu, cerita emang di Lawu itu emang mistisnya itu emang kuat banget gitu. Sementara gue itu kadang suka penasaran gitu loh bang sama hal-hal yang kayak gitu, walaupun
gue juga takut sebenarnya gitu, manusia gitu kan, kaget kadang, cuma kadang penasaran gitu, pengen tahu gitu. Jadi disitulah awal mulai gue jadi pendaki dadakan, dan gue sedikit ya, gue bilang gue sedikit tahu lah apa yang ada di situ gitu lah. Jadi gitulah kisah gue pada saat naik ke Gunung Lawu. Oke, teman-teman, begitu cerita dari Bang Indra ke Gunung Lawu, pendakiannya via Candi Cito ya Bang ya? Betul. Tahun berapa Bang? 2020. Baru kemarin men. Tapi, aduh kita ulas deh nih. Nah, ada yang minggu tanya-tanya nih Bang. Boleh. Waktu, tadi kan gue dengerin banget tuh beberapa peristiwa tuh. Iya. Kan rapat banget tuh Bang. Nah, waktu ada orang yang sering spiritual ke sana, itu kan dia emang sempat udah sana pergi, terus sampai endingnya di tenda sebelah ada yang ya istilah kata kayak ditempelin lah ya mungkin ya. Betul. Itu bisa ceritain nggak sih Bang, sosok apa sih sebenarnya waktu si spiritual itu nyuruh pergi? Saya udah sana pergi aja. Kalau waktu gue tanya sama dia gitu ya, cewek itu dari pos 4 gitu. Itu sama yang lu lihat juga nggak Bang? Kalau yang gue lihat itu kan di bawah ya Bang. Iya, masih di bawah kan? Di bawah di warung yang pancuran 7 Iya, itu. betul. Beda. Kalau yang itu lebih berantakan mukanya, yang di warung itu sampai keluar nanahnya gitu ngeces. Berarti beda nih Bang, sama yang warung sama yang di tenda itu beda. Beda. Berarti sebenarnya banyak banget nih sosok yang ngikutin dalam pendakian lu ini sebenarnya ya. Sebenarnya kalau dibilang banyak ya, ya mungkin karena ya ini sih bukan ini sih cuma persepsi gue, Iya. persepsi gue ya. Mungkin Iya. Satu, ada yang kasarnya gini ya, belajar hal-hal yang seperti itulah gitu. Dan udah lama dia nggak main ke situ, dan akhirnya dia balik lagi ke situ. Iya. Karena based on cerita dia mengenal sosok cewek ini gitu. Jadi mungkin udah lama nih dia nggak main ke situ. Udah ketemu, akhirnya tegur sapa lah kasarannya gitu mungkin ya. Gitu. Dan dia juga pada saat gue lihat di tenda juga dia musirnya gitu ya, bicara nyuruh perginya gitu ya, nggak dengan cara yang kasar kok. Oh, masih dengan kayak cara orang ngobrol aja. Iya, dia ngobrol. Emang ngobrol pelan sih gitu. Iya. Ngobrol pelan gitu. Walaupun gua nggak denger ya, tapi gue lihat ini caranya nggak kasar yang sampai gimana gitu, nggak gitu. Nah, terus yang pengen gue tanya lagi nih Bang, waktu lu turun kan kaki lu emang dalam kondisi yang sakit, bener-bener sakit tuh Bang. Dan lu sempet mau mutusin nyeker atau enggak, terus akhirnya pakai sepatu lagi. Dan akhirnya lu dihadapkan dengan posisi lu lihat gapura ada sosok leak hitam yang lu lihat. Nah, sebenarnya yang pengen gue tanyain kan, lu dari awal lu udah penasaran banget ada apa sih sebenarnya, gue lihat ke situ mulu. Nah, itu bisa diceritain lagi gak sih Bang, maksudnya firasat apa atau pikiran apa yang bisa membawa lu sampai lu konsultasi itu lihat ke situ terus dan akhirnya ada sosok itu gitu loh. Jadi kalau ini yang based on gue alamin ya, dia itu seperti menarik perhatian gue ke situ gitu loh Bang. Pengen ngasih tahu gitu loh, ini ada gua nih di eksistensinya dia. Betul. Ada di sini gitu loh. Betul. Tapi awalnya dia nggak nampakin diri ya. Awalnya enggak. Setelah yang perempuan yang di samping warung baru. Jadi setelah temen lu muntah-muntah, akhirnya dia baru menunjukkan eksistensinya lagi. Nah, kalau misalkan kan lu udah sempet cerita tadi, gue sempet cari-cari lagi nih Bang info tentang Eyang Lawu. Dan sampai akhirnya gue tahu Eyang Lawu seperti apa. Bisa diceritain lagi gak sih Bang, sebenarnya sosok seperti apa sih Eyang Lawu ini? Kalau pada saat gue belum tahu informasi ya, jadi sosoknya itu yang gue temuin di base camp Bang. Yang kakek-kakek, jenggot segini, rambutnya putih, pakai kain ya, bukan kain sih, kayak rompi, tapi terbuat dari kain gitu ya, dari bahan, bukan yang kayak kerajaan, bukan. Dan jenggotnya tuh separuh hitam, separuh putih, tapi lebih dominan di putih.
Jadi hitam itu agak samar-samar gitu. Itu sosok yang gue tahu pada saat itu. Dan muncul lagi pas di rumah gitu. Setelah temen gue coba bantu gue komunikasi gitu. Dan akhirnya barulah di situ pergi gitu. Tapi itu nggak menutup rasa penasaran gue dengan sosok tersebut gitu bang. Yang pada akhirnya gue 2021 ini gue belum lama naik ke sana. Dan apakah di info yang lu cari tahu dan info yang lu tahu saat ini memang sosok yang Lau ini sosok yang sering membantu dalam pendakian para pendaki atau gimana? Iya, kalau versi gue ya, persepsi gue, dia itu memang ditugaskan untuk menjaga gunung tersebut, gitu loh. Termasuk dari makhluk-makhluk yang kasarnya jahil seperti itu. Tapi ini balik lagi ke perilaku ya. Betul. Balik lagi ke perilaku yang melakukan pendakian. Gitu. Selama kita baik-baik aja dalam melakukan pendakian, insya Allah dia bakalan membackup lah gitu. Kalau nggak salah itu kan ada mitos yang dibilang ada burung jalak kayak gitu. Betul. Ya mungkin itulah salah satunya bang. Jadi mitosnya itu kan katanya kalau kita ketemu burung itu kita disetujuin lah naik gunung itu gitu lah. Jadi gitu. Dan ketika si Arga dihantam dengan manusia setengah harimau itu, berarti lu sempat naik itu memang istilah kasarnya yang Lau ini cukup membantu lu untuk membantu si Arga ini, betul nggak bang? Untuk menopang dia turun ke bawah gitu. Karena emang gue juga pada saat itu gue nggak bisa, maksudnya ngeliat ya secara logika kaki lu lagi sakit gitu ya, lu nggak akan bisa untuk berjalan ke atas. Nggak bisa, itu gue jalan sampai di warung aja kan tadi gue bilang alhamdulillah banget gitu kan. Ya cuma karena satu rasa ini gue ya ngeliat teman seperti itu ya gue langsung inisiatif. Cuma kalau misalkan kita berpikir lagi, pada saat gue ke atas gue bisa lari dan pada saat gue turun kembali normal lagi seperti sakitnya yang awal, nyerinya lagi gitu bang. Ya makanya kan kadang kalau hal mistis kadang kita nggak bisa dilogikakan. Betul. Dan kadang kita juga nggak mau kita dapat hal mistis di gunung tuh nggak mau, cuman kadang ada beberapa orang yang beruntung mendapatkan hal seperti itu gitu. Betul. Nah ini kan berarti pendakian perdana lu ya bang ya? Perdana. Ke Gunung Lawu ini. Perdana. Berarti kan banyak banget nih pelajaran yang bisa lu ambil nih. Dari segi pendakian kah atau dari segi pengalaman kah? Nah pesan-pesan buat teman-teman apa nih bang? Dari pengalaman pendakian lu ke Gunung Lawu ini? Pesan-pesan buat teman-teman, kalau kemarin itu kan gue emang satu minim persiapan ya. Jadi persiapkanlah segala sesuatunya itu sebelum mendaki sesafety mungkin lah gitu ya. Dan yang pasti jangan berbuat aneh-aneh di gunung. Tetap jaga sopan santun, tata krama dan adat istiadat setempat, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin sedikit tambahan buat teman-teman, pokoknya setiap naik gunung selalu pikir positif aja deh. Jangan selalu berpikir di gunung tuh kita bakal nemuin hal mistis atau apapun. Selama kalian berperilaku baik, insya Allah nggak akan terjadi apa-apa. Itu bonus sih bang. Betul. Bonus. Beruntung lah makanya. Nah buat teman-teman jangan lupa juga mampir ke channel IR Stories, karena di sana ada gua cerita tentang pengalaman hidup gua yang pastinya masih berbau dengan mistis nih. Dan buat teman-teman juga jangan lupa subscribe, like, komen buat IR Stories, karena kalian akan membantu banget buat kita para konten kreator semakin berkembang lagi. Oke teman-teman, cukup sekian aja. Makasih nih Bang Indra. Sama-sama Bang Jampe, makasih. Dan terima kasih juga buat YouTube channel Kisah Pendaki yang sudah menyediakan tempat kita buat ngobrol di sini. Dan buat teman-teman juga jangan lupa subscribe, komen buat ngobrol.com. Terima kasih atas saran dan kritiknya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di ngobrol.com.